Siapa sih yang gak suka diskon? Suka kan ya? Iya, Pasti suka banget diskon ya kan? Suka. Ada diskon misalnya langsung ngomong 50% atau buy one get one ya kan? Halo Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, pastinya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi bareng aku Reja. Di sini aku ditemani oleh. Hai, aku Grace. Hai Reja. Hai C. Selamat pagi. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang psikologi marketing. Marketing. Kayak pernah nggak sih kayak C. Grace itu belanja baik di online atau offline? Kalau aku sih biasanya di online. Misalnya aku belanja di online, aku tuh beli buku niatnya. Aku beli buku, terus pas aku mau check out nih, itu tuh aku ditawarin lagi. Kalau misalnya kamu beli buku sama pensilnya, nanti harganya segini loh. Kayak bundling gitu ya? Kayak bundling. Lah terus kalau misalnya mau check out, ternyata ada pilihan lagi tuh malah lebih banyak. Kalau misalnya aku lebih banyak lagi, harganya tuh malah lebih murah. Dan ya otomatis aku kadang tuh terpincut gitu loh. Tergiur ya, akhirnya check out juga nih. Iya, akhirnya check outnya nggak cuman buku aja ya kan, check outnya nggak cuma buku aja, semuanya juga ikut-ikutan gitu. Kalau kayak gitu sering banget ya. Misalnya kalau kita offline itu kalau ke supermarket nih mau beli satu barang atau niatnya misalnya cuma lihat-lihat aja, niatnya cuma refreshing, ya, window shopping gitu kan. Tapi ternyata jadinya yang misalnya tadi mau beli satu jadinya beli banyak. Yang misalnya nggak niat beli cuma doang lihat-lihat aja tuh jadinya malah belanja gitu. Pun sebenarnya ya kalau misalnya kita ke marketplace gitu ya. Di tanggal-tanggal kembar nih, kayak ada pressure kalau misalnya kayaknya kalau belum check out itu kayak gak afdol gitu loh, ya kan? Padahal kadang mungkin nggak ada barang-barang yang kita pengen beli, tapi kayak diada-adain aja biar ada yang check out, biar ada beli gitu. Apalagi kalau tanggal kembar kan diskonnya lumayan, free ongkir, nah itu makin-makin sih. Iya sih, nah itu kan secara nggak langsung kita itu kayak terkena efek dari psikologi marketing itu sendiri. Betul, ya secara kan? Psikis kita tuh maksudnya kayak secara emosi kita tuh kayak digiring sama si brand lah ya, supaya kita tuh kayak diiming-imingin nih untuk supaya ayo beli gitu. Nah, ngomongin soal psikologi marketing nih. Psikologi marketing sendiri tuh apa sih? Nah, jadi psikologi marketing itu upaya pemasaran dengan motif-motif yang bertujuan untuk menggiring kita untuk membeli suatu produk gitu loh. Kayak dibaperin gitu ya? Iya, dibaperin melalui emosi dan perasaan lah. Betul. Jadi yang dimainin tuh perasaan kita. Betul. Karena mungkin kita juga apa ya? Maksudnya kayak mereka nih brand-brand ini juga ngerti kita tuh orangnya tuh gampang baper kali ya gitu. Ya gimana ya manusia. Baper. Jadi kan pasti dimainin juga secara psikologinya, secara ininya gitu sih. Gitu. Kenapa sih itu sangat penting? Apa psikologi marketing? Iya, psikologi marketing itu. Penting banget sih karena maksudnya gini, kita tuh tahu kalau misalnya dari kita sendiri manusia itu secara perilaku apapun kita tuh kan dipengaruhi oleh emosi gitu kan. Mau ngapain aja lah pokoknya. Salah satunya dari pihak brand owner ini supaya apa ya kayak produk-produk mereka itu bisa masuk, mereka itu membaca nih kebiasaan kita. Nah, akhirnya mereka itu kayak membuat strategi-strategi yang membuat kita tuh akhirnya dan tanda kutip nurut nih sama mereka, ya kan? Mau dengan suggestion mereka dan tanda kutip juga perintah mereka, maksudnya ayo beli apa segala macam. Nah, itu penting banget. Nah, ini juga untuk brand-brand owner nih sebenarnya. Makanya kita pagi ini mau sharing banget di sini beberapa hal-hal yang mungkin bisa dicoba ya sama brand-brand owner supaya produk-produk atau jasa pokoknya brandnya lah itu bisa mudah langsung ditangkap sama si customer melalui namanya psychological marketing. Nah, itu ada berapa aja yang mau kita share di sini? Ya, kira-kira ada 12-an lah. 12 ya gitu. Banyak sih itu. Banyak ya, tapi mungkin sebenarnya nggak cuma 12 aja, tapi kita punya bahkan lebih. Lebih. Mungkin kita ngambil 12 yang paling banyak yang kita temuin yang mungkin sebenarnya kalau ini dari sisi customer kayak akhirnya selama ini ternyata aku baru notice ini tuh salah satu psikologi marketing gitu. Jadi ini yang paling biasa kita temuin sebenarnya.
Mungkin kita mulai share ini aja kali ya. Iya, boleh. Ada beberapa strategi. Mungkin kalau dari aku sebutin nama aja deh ya. Kalau di Reja nanti mungkin kita bagi-bagi. Boleh. Oke. Jadi kalau mungkin yang pertama itu kita biasa lihat angka 9 nih. Ini kayak angka hoki gitu ya. Padahal sebenarnya tuh angka-angka yang kita ngomongnya tuh psychological harga gitu ya. Harga psikologisnya misalnya gini. Pernah nggak sih menemuin harga beli baju atau beli makanan yang harganya 49.900 atau 49.999 atau berapa gitu. Tapi kan kita jadi nangkepnya murah ya, di bawah 50.000. Padahal sebenarnya ya itu 50.000. Harga Rp1 itu nggak akan ngaruh juga. Cuman kamu bacanya kan depannya 4 depannya gitu. Dulu misalnya 20.000 beli mie lah, misalnya beli mie 19.900 lah. Wah murah ya, nggak sampai 20.000 ya, sama aja 20.000. Belum lagi kalau tambah PPN lagi kan, makin lagi. Tapi sebenarnya nggak cuman angka 9 sih, kita bisa nemuin angka-angka yang lain juga. Contoh nih kalau misalnya lihat fast food kayak di McD kayak gitu-gitu ya. Pernah nggak sih nemuin angkanya kayak random banget? Random. Biasanya kayak 27 352 gitu-gitu. Kelihatannya murah kan di bawah 30.000. Tapi coba deh, itu bayangin, itu karena memang mereka punya set harga itu udah dikurangin PPN lah istilahnya. Karena kita tahu kan pasti beli-beli kayak gitu ada PPN-nya. Nah PPN-nya kalau dijumlahin endingnya juga pasti nyampe 30.000 kalau yang kayak tadi harga yang disebutin Reja. Tapi kan kita mindsetnya ngeliat harganya 27, angka yang random tadi itu murah, nggak sampai 30 lah, oke lah, tambah. Nah sama aja kayak gitu. Nah terus sebenarnya juga kalau dari sisi brand owner atau mungkin sebenarnya dari pihak desainnya sih, mungkin visualnya, mungkin kayak iklannya bisa juga kita mainin dari kayak angkanya. Betul. Biasanya kalau yang aku sering lihat dia ada di depannya Jadi angka depannya itu kalau misalnya emang dia kisaran di bawah 100 itu biasanya agak lebih besar. Betul. Misalnya kayak anggaplah kita ngomong 99.999 misalnya. Nah 99 yang gede dua di ini puluhan ribunya ini yang digedein, kecilnya ini yang 99 ini. Jadi kan menonjolkan angka yang gedenya gitu, angka utuhnya. Nah kayak gitu sih. Itu yang sering kita temuin biasanya beli gadget. Sering juga. Ya kan gadget. Kemudian trik yang kedua, kita bilangnya trik ya, nggak apa-apa deh. Pokoknya istilahnya kayak strategi lah ya. Nah itu kayak kita menyediakan paket-paket nih. Paket opsi harga lah istilahnya. Jadi kan pasti kan kita misalnya itu ngomong ada paket kemudian dengan berbagai benefitnya masing-masing, kita tuh akan sediakan misalnya minim 3 lah. Yang ala-ala kayak small, medium, large. Gitu. Jadi mungkin ada stratanya, ada grade-nya gitu. Nah tujuannya sebenarnya itu pun untuk tanda kutip nih mengecoh customer. Kalau misalnya kita sadar, tapi sebenarnya ini juga pernah dibahas sih. Kalau pernah tahu dulu di zaman-zaman itu bahas tentang kentang gorengnya fast food. Nah, jadi kita kalau ada tiga size kan ya. Small, regular, terus large. Regular, medium sama large gitu ya. Nah, kita akan nanti lihat harga yang small menuju ke medium itu range-nya agak jauh gitu, ya kan? Tapi ketika medium ke large itu tuh kayak beda dikit. Nah, itu kan giring kita kalau misalnya nih kita beli small kekecilan nih, tapi kan di medium nih ceritanya, udahlah medium aja. Tapi kayak nanti pasti ditawarin nggak mau nambah gini aja dah, cuma gitu dikit doang nambahnya, masa nggak mau. Nah sedangkan ego kita tuh kan pengennya dapat yang lebih kan. Kita kan manusia tidak mau rugi ya, pasti semua pakai gitu. Jadi akhirnya kita secara emosi kita akhirnya oke, kita beli yang gede aja, kan nambahnya cuma dikit banget deh gitu. Top up lah istilahnya, kayak top up gitu, upgrade gitu. Itu bisa juga. Kemudian untuk yang berikutnya deh, strategi yang ketiga. Nah ini biasanya kita dengan diskon. Siapa yang gak suka diskon? Suka kan ya? Pasti suka banget diskon ya kan? Suka. Ada diskon misalnya langsung ngomong 50% atau buy one get one ya kan? Itu pasti suka banget. Diskon hari-hari ini tuh diskon dicari. Anggaplah kita jualan apa aja pasti tanya nggak ada diskon nih, nggak bisa dinego nih kan diskon ya kan? Nah tapi sebenarnya diskon sendiri tuh kita bisa mainin macam-macam. Kadang sebenarnya misalnya maksudnya sama tapi kita permainan treatnya aja sih supaya mereka itu juga nggak misalnya gini, kita biasanya kasih diskon misalnya 50% nih. Nah tapi kalau kita nextnya 50% terus kan boring ya. Dan mereka juga merasanya ketebak banget kita tuh kayak gitu loh. Jadi di sini diskon tuh bisa macam-macam. Diskon tuh yang
kayak harga coret gitu. Misalnya langsung cut 50%. Nah, biasanya kalau misalnya kayak gini tuh ditampilin harga coret tadi. Jadi misalnya barang ini seharga sebelumnya misalnya 100.000 nih, kemudian harga yang gedenya 50.000 sekarang. Nah, itu kan kita juga jadi murah ya, sekarang jadi lebih ini. Biasanya yang digedein harga yang itu, harga yang baru yang udah di diskon. Betul. Nah, tapi juga kita kadang bisa juga dengan paket bundling ya, buy one get one misalnya. Kan sama aja sebenarnya, kan 50% juga, tapi kan kesannya beli satu dapat dua gratis, gratis satu lagi gitu. Kemudian di strategi berikutnya nih, yang keempat. Nah, ini kita kayak mengeset adanya kelangkaan produk. Limited. Mungkin sebenarnya bukan limited, lebih ke last stock atau ya limited bisa juga sih sebenarnya, tapi lebih ke last stock kali ya. Jadi kayak bener-bener ayo cepetan beli, walaupun mungkin tidak ada diskon, tapi kayak kita ngomong ini produknya tinggal segini loh, 3 doang, misalnya 3 berapa doang gitu, sehingga kamu tuh sebagai customer yang biasanya ini kalau pada produk-produk yang memang dibutuhkan. Jadi lebih ke faktor butuh bukan faktor ingin. Nah, kan beda ya, butuh sama ingin tuh beda. Jadi faktor butuh sehingga dibuat kayak gitu ada sisi urgentnya. Mau nggak mau akhirnya daripada gue kehabisan beli aja. Gue langsung beli ya. Nah, gitu. Jadi memang entah itu memang beneran tinggal sedikit atau memang dimainkan di set seperti itu bisa banget dipraktekkan lah intinya untuk membuat orang tuh cepet-cepet beli. Karena kan itu juga ngambil ke kayak kita faktor ini ya, ketakutan gak bisa dapet kayak gitu. Yang mirip-mirip nih sama strategi yang keempat ini, strategi kelima itu dengan biasanya special edition sih, antara produknya memang unik atau dia lagi collab dengan yang lain. Berarti gitu itu kayak produk fan service gitu ya. Betul, biasanya kayak gitu ya. Itu bisa juga di set dengan limited juga. Ya kan biasanya kan memang kan biasanya kalau karena dia collab bukan regular produk, itu dia akan limited biasanya. Nah, ini juga menggiring customer supaya dia itu cepetan beli. Buru-buru. Nah, cepetan belinya tuh lebih seringnya tuh karena faktor FOMO. Nah, ya kan faktor FOMO karena dia juga bukan faktor butuh sebenarnya. Kadang itu lebih ke faktor ingin. Egonya itu loh yang main karena aku ngefans deh sama itu, aku harus punya atau aku harus koleksi ini, kayaknya kalau nggak ini gue nggak keren. Nah kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya itu ditambahin dengan diskon. Wah combo banget iya kayak sih, gitu. Pernah nggak sih tapi kayak Reja kayak gitu misalnya lihat produk yang di collab dan memang kamu fans gitu? Iya pernah. Apalagi kalau misalnya itu adalah dia collab dengan apa yang aku suka. Contoh misalnya Harry Potter gitu, ya kan sepatu Harry Potter diskon, nah itu udah pasti belilah. Iya, aku tuh lebih ke kosmetik kali ya. Kosmetik tapi kan soalnya kosmetik sekarang tuh lucu-lucu loh. Kosmetik pun yang lokal pun kosmetik lokal kerjasamanya sama makanan. Pernah tahu nggak sih kayak misalnya nih produk kita sebut brand nggak apa-apa ya ini ya. Misalnya Dirmi tuh paling sering dengan makanan, contoh dengan Nissin Wafer, Yupi, KFC. Bayangin make up sama KFC hubungannya di mana gitu kan. Mungkin di luar negeri juga ada dulu yang versi Samyang gitu. Aku taunya yang Chupa Chups itu sih. Nah, Chupa Chups. Nah, tapi kan akhirnya kan karena lucu, faktor lucu, faktor pingin. Nah, itu bisa banget. Yang berikutnya itu adalah yang launching produk baru. Nah, keenam itu produknya mestinya kayak mereka itu bikin inovasi-inovasi baru. Jadi kayak berkala gitu loh launchingnya. Jadi kayak sering-sering. Nah, kenapa sih kayak dibuat harus launchingnya berkala gitu kan? Supaya karena kan produk baru biasanya orang tuh penasaran. Akhirnya nyoba beli lagi sehingga salesnya jadi kayak konsisten kan. Jadi kayak pasti aku beli lagi walaupun kadang produknya ya demi nyobain doang sih sebenarnya. Sebenarnya sama khasiatnya, cuman ya kemasan dan mungkin rasanya, betul. Aromanya. Nah biasanya kalau kayak gitu kan misalnya kosmetik, contoh itu kosmetik sih ya, kosmetik itu misalnya produk baru pun sebenarnya fungsi beda-beda, pokoknya setiap launching ini something, contohnya something, produk something dan lokal Indonesia ya kan, produk yang menurut aku lihat itu dia selalu konsisten launching produk baru setiap tanggal kembar. Nah ini jadi dia menunggangi tanggal kembar kamu kan pasti check out. Kemudian ditunggangi lagi dengan produk baru yang memang dia buat keren-keren banget sehingga orang jadi minded pasti setiap bulan pasti purchase pasti ya kan. Nah begitu juga ketika kita contohnya tuh misalnya
Pizza Hut. Kita pernah tahu kan Pizza Hut itu selalu inovasi, ngeluarin rasa-rasa baru, entah itu rasa, entah itu pinggirannya apa segala, pokoknya ada something yang baru lah. Nah itu makanya tapi menuntut kita juga sih sebagai brand owner atau pihak-pihak yang pokoknya yang mengeluarkan brand itu untuk selalu berinovasi. Jadi nggak cuma stuck di satu produk yang memang sudah kita keluarkan. Pun misalnya itu sudah laris lah, intinya laku banget, kita nggak boleh over PD dengan ya stay di satu itu aja. Kita harus bikin something yang baru, kita harus bikin inovasi yang baru supaya mereka itu inget lagi gitu. Nah jadi kalau misalnya dari aku itu ada yang namanya pre-product. Biasanya kalau pre-product dari sellernya itu ngasih ke customernya itu baik bisa berupa sampel atau emang produk gratis. Kalau misalnya so far yang dulu pernah aku tahu itu dia kosmetik Jadi kalau misalnya kita beli ini dan ini, nanti kamu dapat gratis produk ini loh. Oke, dan itu mancing gitu juga ya untuk supaya kalau misalnya cocok nih, iya syukur-syukur cocok, terus nanti nextnya kita purchase yang full size misalnya kalau sampel gitu ya. Kalau misalnya itu kayak gitu. Ada juga ya misalnya dia itu lebih ke collect database. Biasanya kalau misalnya collect database ini dia lebih ke digital marketingnya gitu loh. Kalau misalnya kita mau beli something, beli kosmetik itu tadi, kalau misalnya kamu bukan kosmetik, lebih ke hosting gitu ya. Banyak sih sebenarnya kan, maksudnya intinya kayak ke landing page gitu kali ya. Landing page ala-ala gitu landing ya. page. Kalau misalnya kamu mau dapat produk gratis ini, kamu isi database ini. Kamu masukin data-data diri kamu. Kalau udah, kamu baru bisa dapat free produk something ini gitu ya. Nah itu benernya nguntungin banget ke brand owner ya. Jadi istilahnya kayak kita tuh membarter apa yang kita butuhkan sebagai brand owner itu dengan ya sampel yang juga sebenarnya untuk promosi juga kan gitu. Tapi kita benefitnya dapat database yang bisa kita olah untuk nextnya juga gitu sih. Tapi kadang juga pernah nggak sih yang dapat cuma-cuma? Maksudnya cuma-cuma itu bukan cuma sampel, misal nih, ya tapi jatuhnya nanti kayak diskon ya jadinya ya. Iya. Jadi kayak misalnya, misal nih beli handphone, dapat jam, dapat casing lah, dapat apa, itu kan bonus-bonus itu juga menarik juga. Iya. Akhirnya kalau misalnya orang tuh ngelihatnya, ini brand kok baik banget sih, banyak banget bonusnya. Padahal itu sudah diperhitungkan ya. Betul, pasti kan sudah pasti disetting ya, maksudnya secara harga, marginnya cukup apa enggak nih. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh sudah di pikiran customer itu kita tuh adalah brand yang baik banget ya kan, kasih bonusnya banyak. Biasanya jadi lebih percayalah sama betul, kita. lebih seneng sih karena kan ya biasa kita tuh manusia pasti ya lebih suka yang pengen gratis, dapat iya. banyak kayak gitu, dapat untung lah. Ngomongin soal ngasih imbal balik ke customer itu juga kita bisa minta social proof lah dari customernya kita. Testimoni. Gitu istilahnya testimoni gitu. Kalau misalnya bisa juga kalau misalnya kamu kasih testimoni ke kita, nanti kita kasih kamu produk ini loh. Mungkin nggak cuma produk sih, something pokoknya yang dapat jadi benefit lah buat customer kali. Oh mungkin itu yang kayak di marketplace kali ya. Iya kalau misalnya di marketplace yang biasa aku pakai itu kalau misalnya kita review kita dapat koin sistemnya. Terus semakin kamu, itu ingat jadi semakin kamu kayak gak cuman komen, main foto, video, jadi kan lebih nanti koinnya dapat lebih banyak. Betul. Ya nah kan? Karena itu kan juga maksudnya membeli realnya gitu loh. Maksudnya kalau kita cuma sekedar komen kan ya bisa aja sekedar komen kata-kata tuh gak kelihatan oke banget. Tapi ketika misalnya ditambah dengan foto, dengan video, itu kan orang kalau yang dari customer lainnya yang melihat itu jadi lebih yakin untuk beli produk makanya di sini. pun dari sisi brand atau sisi ininya lagi juga lebih rela nih dalam tanda kutip ya, lebih rela ngasih imbalan. Selanjutnya itu ada lagi yang namanya gold gradient effect. Jadi kalau gold gradient effect ini dia lebih ke memicu pembeli untuk melakukan pembelian terus-menerus. Jadi sistemnya di sini tuh dia rewards kayak kenaikan bonus gitu atau bisa dibilang kayak level up gitu loh. Kalau misalnya Cici pernah beli di marketplace ya, itu dia contohnya itu Cici adalah member silver. Oke. Nah, caranya Cici untuk naik ke member gold, Cici harus beli ini. Belinya sesuai misalnya kayak jatah misalnya kalau 25 pembelian naik level kayak gitu-gitu ya. Bisa seperti itu. Terus ada lagi yang dia itu sistemnya kayak ngumpulin stamp gitu. Dulu kalau misalnya kita beli-beli kayak di makanan, di stand makanan atau stand minuman, biasanya kita dikasih kayak kupon gitu loh. Yang stamp-stamp itu ya biasanya kalau misalnya ini 10 terus dapat gratis 1 kayak gitu-gitu. Ya nanti kalau misalnya udah 5 stamp nanti dapat diskon segini kalau misalnya beli lagi atau kalau misalnya 10 nanti kamu bisa dapat buy one get one kayak gitu. Intinya kayak memotivasi customer supaya selalu beli kita nih. Selalu akhirnya datang. Kan diiming-imingin dengan reward. Biasanya juga bisa ini sih, nggak harus ini.
Contoh kayak di supermarket itu biasanya stemnya ngumpulin supaya bisa tebus murah. Ya, Nah, itu jadi bisa. kadang mereka nggak cuma dapat cuma-cuma, tapi bisa ada potongan lah, dapat privilege gitu, dapat Iya. privilege. Tapi kamu sering ini nggak sih gampang termotivasi karena stem itu nggak Kalau sih? saya sering. Ya, akhirnya jajan terus ya, jajan-jajan terus, Iya sih, gitu, ya. beli-beli terus. Tapi itu kan emang lumayan ya kalau misalnya untuk ningkatin kesetiaan pembelinya juga. Betul. Soalnya dulu juga sering kayak pernah gitu kan, kalau misalnya wah ini sering beli ya udah langsung dikasih 2 stem. Oh, Kan baik banget ya. lumayan Iya, kan kalau iya, misalnya kayak oke. gitu. Lebih cepet jadinya dapat rewardnya. Lebih cepat dapat rewardnya. Mungkin itu orang dalam, teman-teman sendiri. Oh bisa. Bisa ya. Oke, next Reja, mungkin ada lagi. Next ada lagi itu namanya product recommendation. Yang seperti yang aku bilang tadi di awal, aku mau beli buku nih. Terus sebelum aku check out, muncul lagi dia kayak, kalau misalnya kamu beli buku sama pulpen nanti kamu harganya segini loh. Kalau misalnya beli buku pulpen sama ini nanti harganya segini loh. Nah, itu yang namanya product recommendation. Bisa dibilang juga itu product bundling lah ya. Oke. Ya kan? Jadi kita tuh ditawarkan kayak package gitu yang serupa atau yang biasa digunakan bersama dengan produk itu. Melengkapi lah ya, melengkapi. gitu. Kayak misalnya tadi Cece bilang kayak beli HP terus ntar pasti tawari kalau misalnya beli case-nya juga nanti segini gitu. Dan di product recommendation sendiri ini dia bisa di-combine dengan diskon. Kalau misalnya produknya semakin banyak, diskonnya semakin gede kayak gitu-gitu. Nah itu juga maksudnya juga akhirnya menggiring kita yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Itu tadi, Ya, misalnya butuhnya kan butuh betul. pokoknya nih mainnya aja, tapi karena ada tambahan, mungkin tadi gratis casing Iya. lah, gratis apa. Dari yang nggak butuh jadi, iya boleh lah ya sekalian gitu. Iya. Nah itu sering banget ya kayak gitu. Sering sih. Ini ya gampang banget di ini. Kalau bagian ini gampang sih di aku. Oke, ini biasanya apa? Lebih ke cowok-cowok itu ya, gadget-gadget nih biasanya. Gadget sih mostly gadget gitu-gitu. Ya seringnya gadget sih emang. Gadget ya. Misal nih kalau kita beli kayak gadget tadi. Nah itu kan aku juga pasti mempertimbangkan gitu loh adanya garansi produk. Menurut aku garansi produk itu yang membuat aku semakin yakin kalau misal aku akan lebih aman belanja di sini gitu loh. Sebenarnya fungsinya garansi sendiri itu kan seperti itu kan. Betul. Fungsinya itu dia emang menjamin customer itu lebih aman sehingga dia merasa dia diprioritaskan gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau misalnya beli nggak rugi-rugi amat karena Iya. misalnya nih kalau amit-amit nih rusak gitu kan ya, terus jadi mereka ada kelegaan paling nggak ada garansi lah, nggak langsung terbuang sia-sia nih barang kayak gitu. Nah memang garansi itu memang jadi satu nilai jual sendiri sih, walaupun kadang garansi sendiri tuh nggak free loh, ya kan? Kita tetap nawarin dalam tanda kutip dikasih harga, ada labelnya harganya, tapi dengan adanya garansi itu pun orang tetap ingin ngambil walaupun itu bayar ya, karena kan tetap gimana kita tuh butuh secure-nya gitu. Apalagi semakin lamanya garansi kan kita jadi semakin lumayan nih makin lama. Jadi kan kalau misalnya ya amit-amit tadi rusaknya agak-agak lamaan kan bisa ditukar juga. Betul. Jadi produknya juga semakin terpercaya, brandnya terpercaya juga. Kalau dengan kayak gitu juga akhirnya kita apa ya kayak menimbulkan mindsetnya mereka, brand ini aman. Jadi kalau misalnya mau beli next time belinya di sini aja, ini aman. Yang ada lain jaminannya. mungkin, yang lain belum ada garansinya, jadi walaupun mungkin harganya lebih murah, lebih apa, mending di sini aja deh. Iya. Gitu. Nah, garansi sendiri ini tadi kan juga salah satu kayak unique selling point sendiri gitu loh. Ya kan, bisa jadi unique selling point sendiri. Nah, unique selling point ini kan juga penting sih kalau misalnya untuk trik psikologi marketing ini. Misal kayak kita ambil aja produk gula. Ini ada 2 produk gula. Yang satu gulanya dari tebu, yang satu gulanya dari jagung. Yang gulanya dari tebu bilang kalau misalnya produk dia adalah produk gula asli lah, termanis gula asli. Tapi ada karena produk jagung ini dia datangnya ini lebih setelahnya si yang awal tebu tadi ya. Yang awal karena dia udah disebut gulanya lebih asli, lebih manis. Mungkin dia lebih bisa pakai kalau misalnya gulanya dari jagung itu lebih sehat loh kayak sehat. gitu. Okay. Nah jadi kan itu bisa jadi keunikan dan daya tarik sendiri dari brand kita. Betul, lebih ke positioning kali ya. Maksudnya kita nyebutnya ke positioning. Jadi karena gini, kita ketika membuat produk atau ngeluarin inilah, maksudnya apa yang mau kita jual gitu kan belum tentu kita itu satu-satunya gitu. Kecuali memang kita satu-satunya ya, itu sudah jelas USP-nya, positioning-nya udah jelas, kamu berarti lebih ke ini gitu, yang segmennya ini. Tapi kalau kamu itu produknya lumayan umum gitu kan, maksudnya persaingannya juga banyak. Jadi harus membuat sesuatu yang unik entah itu
ada modifikasi dari produk yang sebelumnya, atau kita mendeklar sesuatu yang belum pernah dideklar sama mereka. Jadi untuk USP ini bisa macam-macam ya, maksudnya treatmentnya antara kita memang inovasi baru, atau ya kita just declare yang baru yang mungkin sebenarnya sama-sama ada nih, tapi mereka tuh nggak declare itu. Nah kita bisa ambil celahnya dengan mendeklar sesuatu yang mereka USP yang punya. baru, sama-sama punya tapi mereka nggak mention mereka gitu mention, betul, gitu. Jadi itu yang menjadi nilai jual juga, membuat mereka juga akhirnya minded nih. Contoh, misalnya tadi kamu ngomong gula ya kan, kamu gula asli pasti nanti dengan yang merek yang hijau itu ya. Nah tapi kalau misalnya kamu gula yang jagoan tadi misalnya gula sehat, pasti ke yang brand kuning itu. Nah akhirnya minded kan, kalau mau cari yang sehat pasti yang ke kuning, bukan yang ke hijau. Gitu. Misalnya sama-sama gula ceritanya kayak gitu sih kalau USP kayaknya ya. Nah teman-teman, itu tadi adalah beberapa trik psikologi marketing dari brand-brand yang sudah pernah atau sering kita temui ya kan. Overall trik psikologi marketingnya itu gimana sih? Kalau secara umum ya, maksudnya dengan tadi 12 ya tadi ya, 12 trik 12. atau 12 strategi yang tadi kita sempat jelasin, kita sempat mention, akhirnya sebenarnya kerangkum semua sih. Jadi sebenarnya itu yang pasti adalah kita harus baca behavior, atau kita harus tahu kebiasaan orang-orang, target kita, target market kita, target audience kita, semuanya itu kita harus baca semuanya. Sehingga biasanya kalau nih para brand owner nih, kita kalau misalnya dalam menciptakan strategi atau mulai juga menentukan mau ke ranah mana kayak gitu kan, kita pasti riset market kan, riset market, baca behaviornya, akhirnya kamu tahu insight. Jadi sebenarnya barangku ini targetnya tuh ke orang ini yang biasanya mereka ngapain sih? Jadi membaca kebiasaan. Ya tadi kan misalnya, kalau misalnya orang beli baju fashion itu kan fast moving ya ceritanya. Jadi harus yang misalnya dimainkan aja buy one get one atau di limited stock, karena tadi kan fast moving kan, limited stock membuat orang jadi FOMO. Nah, karena misalnya kalau tadi ngomong tentang tren, akhirnya FOMO kayak gitu sih salah satunya. Jadi kita harus baca itu, terus kemudian baca juga kebutuhan sih. Kita harus tahu maksudnya ini kita tuh sebenarnya produk yang mana sih? Kebutuhan apa keinginan. Nah, ketika kita kebutuhan itu membuat kita itu lebih leluasa dalam menciptakan strategi, karena orang pasti beli. Nah, jadi kalau yang barang-barang produk-produk yang berkaitan dengan sekedar keinginan, lebih ke sekunder tersier kali ya berarti ya. Itu tuh berarti kita menciptakan ininya juga harus lebih strateginya harus lebih kreatif lagi, lebih dimain lagi dari sisi kebiasaan bapernya tadi itu gitu. Supaya customer bisa lebih loyal ke kita ya kan, dan lebih percaya kita. Betul itu. Terus kita juga butuh yang namanya social proof itu tadi ya kan. Kalau misalnya kita udah dapat social proof atau bukti sosial lah istilahnya dari testimoni orang lain yang ingin beli produk kita, dengan melihat itu jadi lebih percaya kalau misalnya kita ini produknya bagus loh, kita ini produknya terpercaya loh ya kan. Salah satunya ya dengan menghadirkan review itu tadi. Betul. Soalnya kalau misalnya kita just claiming dari kita tuh kayaknya kan ya kan lu bisa aja ngomong kayak gitu. Tapi ketika kita ada testimoni atau tadi kayak review-review itu sebenarnya membuat orang-orang itu akhirnya ini kan memang customer biasa juga sama-sama customer yang review ya memang nice, memang oke gitu. Akhirnya kan lebih kelihatan terpercaya. Kamu tapi kayak gitu nggak sih? Maksudnya kalau belanja juga lihat-lihat dulu. Kayaknya mesti semua orang kalau belanja pasti lihat dulu ya reviewnya ya. Dulu ya kan. Apalagi kalau misalnya ada bintang 1, mesti aku lihat bintang 1-nya dulu. Kenapa gitu kan, bintang 1-nya kenapa? Terus di next kira-kira apa lagi nih? Terus ada lagi yang kayak tadi. Menurutku salah satu yang paling penting itu kita harus mempersiapkan opsi atau yang namanya decoy effect. Opsinya ya kayak Cece yang sebutkan tadi, kayak misalnya paketan tadi ya. Paketan kayak misalnya ada large, medium, small lah. Menurutku dengan ada paket itu kita jadi lebih leluasa karena kita lebih banyak pilihan lah istilahnya ya kan. Jadi kita nggak cuman ada satu, ini harganya segini, tapi cuma satu aja ya. Kalau misalnya kita emang nggak suka ya udah kita skip. Tapi kalau misalnya kita ada pilihan, kita pasti agak mempertimbangkan sedikit gitu loh. Ini sebenarnya juga benefit juga buat sisi brand owner atau sisi bisnisnya gitu ya. Kalau misalnya kita cuman punya satu, ketika customer itu misalnya nggak cocok atau belum oke dengan apa yang kita tawarkan, mereka akan langsung pergi. Tapi ketika kita menawarkan beberapa, itu membuat mereka kan tadi kamu bilang ada beberapa pilihan, sehingga ya paling enggak
kalau nggak kena yang ini ya kena yang lain, at least balik lagi tetap ke kita gitu loh. Itu kan lumayan menguntungkan juga sih gitu. Terus kayak ada lagi yang tadi kata Cece, prinsip kelangkaan lah istilahnya ya kan, dimana kita juga mainin kalau misalnya produk kita ini produk yang limited loh, produk kita ini produk yang berharga lah istilahnya. Apalagi kalau misalnya produk yang langka ini adalah produk yang dibutuhkan, ya kan, itu pasti kita sebagai customer pasti lebih ngoyoh lagi kan kalau mau beli. Ya. Kalau yang butuh-butuh ya, tapi kalau yang ingin juga bisa kan, karena ada pride. Nah, aku punya sesuatu yang unik yang orang lain nggak punya, karena limited tadi. Atau yang tadi kamu bilang tentang kebutuhan, karena memang daripada ntar nggak ada lagi, kejar aja gitu. Ya itu mostly ke fan service itu tadi ya kan. Betul. Lebih ke aku pengen punya barang ini, walaupun emang aku sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Nggak butuh-butuh banget sih, tapi karena ya itu egonya, egonya tetap nggak bisa dikalahin gitu. Betul. Ya mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini, mungkin Cici ada. Intinya sih sebagai brand owner atau mungkin dari sisi agensi yang membuat strategi-strategi untuk marketing di brand-brand ini, kita mesti pintar-pintar baca pasar gitu ya. Baca pasar itu penting banget, kita harus tahu insight-nya, riset-riset yang matang-matang deh. Jangan sampai kita tuh risetnya ala kadarnya sehingga nanti segala strategi yang kita keluarkan, strategi itu banyak banget. Strategi itu bisa macam-macam, tapi pun kalau ternyata tuh nggak kena dengan kebutuhan target kita tuh kayak nothing gitu. Jadi mesti lakukan riset. Pinter-pinter baca insight. Betul, itu sih kalau dari kita. Oke, mungkin sekian pembahasan kita tentang psikologi marketing. Makasih Cek Kris. Sama-sama. Karena sudah mau diundang untuk kedua kalinya. Oh iya, kedua kalinya ya. Iya, oke. Mungkin lain kali bisa lagi ya, sharing-sharing lagi. Oke, boleh banget. See you next podcast. Bye. Oke, Love Squad, seru banget ya pembahasan podcast kita kali ini. Kita sudah membahas tentang psikologi marketing, mulai dari konsep, prinsip, contoh-contoh, sampai trik-trik yang pastinya sayang banget buat dilewatin. Semoga bisa memberikan insight terutama bagi kalian para brand owner untuk melakukan brand developing dan meningkatkan profit penjualan. Pada intinya semua brand, baik itu brand besar atau brand kecil, sebagus apapun produknya pasti membutuhkan strategi marketing. Nah, I Love It Squad, menurut kalian trik apa lagi yang bisa dilakukan? Komen yuk. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!